udah pada hadir semuanya ini? Baru sebagian, Pak. Baru sebagian, Pak. Baik ya, kita bertemu lagi Nya. Sebetulnya kan di tahun sebelumnya kita udah masuk dan udah bertemu di mata kuliah filsafat. Kalau di mata kuliah MSDM ini kita akan lebih spesifik gitu karena udah masuk semester 4 dan ke depan memang nanti arahannya bagaimana mahasiswa ini bisa menyelesaikan studinya dengan tugas akhir yaitu karya ilmiah. Makanya dari semester 4 ini sudah diarahkan dalam bentuk-bentuk yang lebih detail dalam pembuatan penelitian. Nah, kemudian nanti itu saya akan lebih bedahnya ini materi perkuliahan pengantar MSDM. Ya, sekarang ngomongin tentang pengantar manajemen sumber daya manusia sektor publiknya gitu. Kemudian kenapa di sini ada bahasa cari definisi MSDM sektor publik gitu ya, dari 3 pendapat ahli. Kemudian simpulkan pendapat yang dipahami mahasiswa dari pendapat ahli yang diambil. Misalnya nanti kalian itu ngambil 3 pendapat ahli gitu ya. Kemudian nanti coba simpulkan maksud dari 3 pendapat ahli itu bagaimana sih gitu. Nah, manajemen sumber daya manusia ini menjadi subcore dari manajemen publik, makanya minimal harus tahu dulu ngomongin tentang manajemen publik. Nah, baru kita review dan diskusi gitu. Karena sebetulnya kan di ini tuh hanya 2 SKS ya, antara 2 SKS, 3 SKS lah, hanya sedikit waktunya. Makanya ada review diskusi, kenapa harus ada review diskusi gitu. Kalau misalnya nggak ada tugas, kalau misalnya nggak ada beban lain gitu. Kalau hanya sebatas ngomongin materi, misalnya nih PowerPoint-nya kayak gini ya, dosen menjelaskan ya. Saya yakin pasti gak bakalan nempel satupun gitu. Nah, kemudian nanti pertemuan keempat baru ngomongin tentang manajemen berbasis kinerja, terusnya akuntabilitas publik, baru kita review diskusi lagi. Kemudian new public management, baru nanti ngomongin tentang revamping government, baru kita review diskusi lagi, baru nanti UTS. Di UTS ini nanti hanya menguji antara pertemuan 1 dan pertemuan sampai pertemuan 7. Gitu. Nah, setelah itu nanti akan dilanjut setelah UTS itu akan ngomongin tentang pengukuran kinerja, kemudian desain sistem pengendalian manajemen sektor publik, baru review diskusi lagi. Terus nanti pertemuan ke-11 ini ada standar pelayanan publik. Terus nanti selanjutnya ada value for money gitu. Nah, nanti khusus di pertemuan 13 gitu ya. Nanti itu ada analisa kasus value for money gitu. Nanti di pertemuan ke-13 ini kita akan lebih ke coba bikin nih analisanya seperti ini, kita diskusikan. Jadi kayak gitu materinya sebetulnya. Nggak full total materi gitu. Jadi materi hanya paling beberapa slide. Ini ada contoh programnya seperti ini, ada contoh analisanya seperti ini. Oke, kita langsung ngerjainnya kayak gimana nih. Nah, kayak gitu nanti. Terus kemudian di pertemuan ke-14 ini manajemen kompensasi. Baru ke pertemuan ke-15 ini ada gain sharing gitu, dan kita refleksi menutup perkuliahan di MSDM sektor publik sebelum ke UAS. Nah, kita lanjut lagi. Nah, beda lagi gitunya deskripsi penilaian yang saya ambil. Makanya tiap dosen sebetulnya punya deskripsi penilaian. Ini ada beberapa kriteria penilaian yang Bapak ambil itu. Pertama, dari ujian tengah semester. Ujian tengah semester gitunya. Itu yang diambil bukan pure murni hanya hasil UTS saja. Kan kalau dulu mah ya udahlah hasil UTS 30% gitu. Nah, sekarang dibagi 2, hasil UTS-nya 20%, kemudian keaktifannya ini dihitung 10%. Jadi nanti nilai total jumlah keseluruhan nilai UTS ini dihitung dari 2 hal, yaitu hasil UTS-nya sama keaktifannya gitu. Karena kan banyak lahnya, misalnya kayak mau reguler atau non reguler, bisa jadi juga karena dia nggak aktif hasil UTS-nya bagus, ada orang yang aktif tapi hasil UTS-nya jelek, kemudian ya malah jadi hasil UTS-nya nggak dihitung dari hasil UTS gitu. Nah, kemudian kalau UAS ini nanti ada kenapa saya samakan antara hasil UTS dan hasil UAS? Nah, sebetulnya sama-sama aja gitu. Kalau tadi kan UTS itu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, kalau UAS dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Itu kan sebetulnya sama-sama aja gitu.
Tapi yang membedakannya nantinya ada segi nilai etika yang dihitung dan minimal absensi. Kalau misalnya sekarang kalau etika mah kan kalau ngomongin etika kan banyaknya, bukan ngomongin sopan santun, tata kelola, tata krama, itu kan ngomongin etika itu banyak. Entah itu dari cara berpikir, entah itu dari cara berpengetahuan, dari cara apa, dan itu banyak etika. Nah, kemudian nanti ada minimal absensi, karena kan yang saya pikir itu banyak kejadian di kuliah online ini, bukan banyak lagi, sering lah gitu. Kemudian ada mahasiswa yang hanya sekedar absensi gitu, hanya sekedar dia masuk dalam join meet-nya, tapi nggak on cam, ya percuma gitu penilaian nanti di mana. Saya kan bingung ngecek gitu. Bisa jadi ya udahlah masuk aja, bisa jadi dia tidur gitu, bisa jadi dia lagi main, bisa jadi lagi di jalan, bisa jadi lagi di mana. Artinya kan berarti dia meskipun dia absensi, misalnya di awal dia absensi, tapi kan ada minimal absensi yang nanti di akhir akan dihitung. Meskipun dia absensi, tapi ada absensi yang minimal, absensinya nanti akan dihitung di akhirnya. Ya kalau misalnya sekarang anggap 1 kali absensi dia masuk, kemudian contoh salah satu syaratnya misalnya nggak ada, hanya sebatas absensi, ya tinggal kurangin aja 1 gitu. Kalau misalnya nanti nggak saling berhubungan, tiba-tiba di tengah-tengah ataupun tiba di akhir nggak ikut, kan nanti bingung. Reviewnya nanti kayak gimana gitu. Kan jadi bingung gitu. Nah, ini untuk masalah tugas, karena di MSDM, saya tugas agak rada diperketatnya. Ya, belajarlah dan nanti juga karena kenapa? Karena dari sekarang kita harus mulai diasah. Semester 5 nanti kita harus sudah dipersiapkan oleh yang namanya magang. Magang lah, kayak ristek gitu. Semester 6 itu udah dipersiapkan ke UP, semester 7 itu udah disiapkan KKN, dan semester 8 kita udah disiapkan dengan skripsi. Makanya dari sekarang kita dipersiapkan untuk mengasah. Nah, tugasnya, itu kan tugas ada 2 tadi, tugas 1 dan tugas 2. Nah, sebenarnya gampang tugas mah, gitu keneh gitu. Tugas 1 itu dikumpulkan ketika UTS berlangsung. Jadi pas kalau misalnya UTS-nya tanggal 12, berarti tugas 1 itu dikumpulkan tanggal 12. Dan batas maksimalnya sampai jam 12 malam. Pokoknya mah hari tanggal itu misalnya UTS tanggal 12, ya dikumpulin tugas tanggal 12, jangan dikumpulin tugasnya jangan tanggal 13 gitu. Jadi pas ketika UTS berlangsung, bagusnya pas UTS jalan gitu, itu sambil ngumpulin tugas juga gitu. Jadi nanti draft tugas sama jawaban UTS itu di satu filein gitu, di satu draft gitu. Nah, kalau ini tugas pertama ini kayak membuat makalahnya, kayak membuat makalah dengan kelompok masing-masing. Kalau sekarang ada 9 orang, ya udah kita bagi rata ada 3 kelompok. Itunya 3 orang, 3 orang. Mau 2 orang, nanti yang 1 orang karunya kebagian gitu. Makanya ya udah 9 orang bagi 3, berarti 3 kelompok. 1 kelompok 3 orang. Kelompok ini silahkan diatur secara mandiri, ya 3 orang itu bebas mau sama siapa aja gitu. Tapi biar ratanya udah 3 kelompok. Silahkan 3 kelompok mau dengan siapa aja diatur. Kemudian tugas kelompok ini nantinya kalian itu bentuk makalahnya ini bentuk studi kasus dengan mencari permasalahan yang terupdate. Kalau ngomongin sektor publik berarti yang bukan ngomongin pemerintah aja gitu. Bisa ngomongin BUMN, bisa ngomongin tentang LSM, Ormas, OKP, Karang Taruna, BUMDes, desa, itu semua masuk ke sana gitu. Masalah yang terupdate aja, masalah kan banyaknya di Garut gitu. Masalahnya banyak pisan lah gitu. Coba nanti kaji masalah apa gitu. Supaya nanti biar terbiasa ke depan pas waktu mau UP ataupun mau skripsi, ini bisa dilanjut gitu untuk ke penelitian. Kemudian makalah ini ya bentuknya research, mau ke instansi sektor publik, mau pemerintah ataupun swasta. Makalah itu dibuat PowerPoint dengan runtutan sistematika makalah yang terlampir, nanti ada lampirannya. Kemudian kalau tugas 2 itu sebetulnya hanya tinggal melanjutkan dari tugas 1, yaitu hanya tinggal pembuatan video disesuaikan dengan permasalahan atau judul yang telah dipilih. Ditambah dengan pembuatan poster. Gitu. Kalau tugas 2 ini dikumpulkannya nanti maksimal jadwal atau hari UAS.
Contoh kalau misalnya sekarang besok nih kalian teh udah bentuk kelompok mau riset, kan bisa besok juga langsung bikin video gitu, ngerekam tuh dari besok tuh udah bisa langsung dilaksanakan. Nah, cuman kan kayak makalah mah riset bikin, ya udah kan gampang dikumpulkan, tapi kan kalau bikin video harus ada editingnya, harus ada apanya gitu. Harus disusun skemanya kayak gimana gitu. Makanya ada waktu rentangnya nanti dikumpulkannya pas UAS. Pas UAS juga nanti bisa bikin poster. Nah, tugas ini itu sudah dilaksanakan di pertemuan tahun sebelumnya di angkatan yang sebelumnya. Itu bisa dilihat contohnya di IG TPPK Visip Uniga. Kemudian kalau poster itu bisa dilihat di mading di kampus di sini. Jadi bentuk contoh video sama posternya itu ada di mading. Videonya di IG, posternya di mading gitu. Nanti bisa dilihat. Nah, video ini dibuat sekreatif mungkin, tapi saya minta ini durasinya minimal 1 menit, maksimal 2 menitnya. Jangan sampai aya nu 40 menit, nah bukan sinetron atuh gitu, bikin video 40 menit kalian teh kayak sinetron gitu. Bikin video itu 1 menit, maksimal 2 menit gitu. Ada orang 1 menit juga bisa lah, karena nanti video ini nanti saya akan upload di media Visipnya. Entah itu nanti di IG, entah itu nanti di TikTok, entah itu nanti di YouTube gitu. Entah itu nanti di Trans7 gitu videona gitu. Di bagian dunia lain tapi engke jam 12 malam ditampilkeun. Kalau nanti video dan poster ini disesuaikan dengan kreativitas masing-masingnya. Bisa nanti kayak Gita mau background-na warna pink gitu, aya background Sailor Moon di dinya gitu. Ataupun siapa di sini Wisal ataupun Nicholas bisa mau pakai background Power Ranger atau naon lah, pokoknya mah asal kreatif weh gitu. Terus kayak Indri misalnya bisa mau pakai background tentara bari nyekel bedil atau naon gitu ya, silahkan lah. Tuh. Itu bebas lah kreatif mungkin. Nah, nanti sistematika pembuatan makalah itunya kayak gini. Nanti akan dikasih lah saya sama Gito, nanti dikasih buat biar dipelajari. Nah, cuma saya jelaskan mainnya secara gambaran umumnya. Kalau cover itu kan pastinya cover, kata mengantar, daftar isi itu udah jelas, udah baku. Tapi kalau di bab 1 nanti tuh isinya tuh cuma latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan pembuatan makalah, itu mah pasti udah baku kayak gitunya. Kemudian nanti diisi dengan tinjauan pustaka. Kayak tinjauan pustaka tuh pengertian dari administrasi publik seperti apa, manajemen publik gimana, manajemen sumber daya manusia sektor publik kayak gimana gitu. Kemudian tinjauan yang disesuaikan dengan judul makalah. Contohnya kualitas pelayanan di Samsat. Contoh, kualitas pelayanan di Samsat berarti tinjauan yang disesuaikan dengan judul makalah ini tinjauan tentang kualitas pelayanan gitu. Misalnya contoh budaya organisasi di Pekon Uniga. Nah, berarti tinjauan yang diambil yang disesuaikan dengan judul makalah ini berarti tinjauan tentang budaya organisasi gitu. Kayak gitu. Nah, kalau bab 2 nanti kan hasil studi kasus nih. Pertama, gambaran singkat lokasi permasalahan. Kalau misalnya sekarang contoh lokasinya di mana? Di Samsatnya contoh misalnya. Hanya tinggal profil Samsat itu apa, visi misinya gimana, kan kayak gitu. Kayak profil lah, lebih kepada profil gambaran umum lokasi itu. Nanti pun ini akan munculnya di deskripsi gitu biar nanti kalian tahu dari sekarang. Terus kemudian udah menggambarkan profil singkat lokasi permasalahan, itu gambaran umum permasalahan, gambaran umumnya. Gambaran umumnya itu apa sih masalahnya gitu sebetulnya. Secara umumnya, gambaran umumnya. Beda dengan hasil analisis. Kalau gambaran umumnya misalnya kayak gini. Contohnya, gambaran umum terjadi kemacetan di Nagreg. Itu kan gambaran umumnya adanya kemacetan di Nagreg gitu. Sampai kemacetan itu panjangnya misalnya 4 km. Itu kan gambaran umum. Tapi kalau hasil analisis, kenapa adanya kemacetan? Kenapa macet itu bisa terjadi? Gitu. Apa yang menjadi dampaknya? Gitu. Kayak gitu. Itu hasil analisis. Gitu. Misalnya menurut
ataupun menurut pengguna jalan mah kemacetan terjadi karena ada apa, menurut masyarakat di sana karena ada apa gitu, itu hasil analisis. Nah kalau misalnya, nanti hasil analisisnya itu kan harus bisa dibiasakannya kayak gini hasil analisis itu, hasil observasi, hasil penelitian, dan hasil wawancara. Biasanya kan kayak gitu. Bedanya antara hasil observasi dengan penelitian, saya jelaskan dari sekarang. Kalau observasi mah, itu kan langsung pendapat dari peneliti, penulis. Misalnya misalnya Gita nih, observasi ke pasar misalnya. Berarti kan Gita langsung berpendapat aja tentang pasar kayak gimana, ada hasil observasi Gita gitu. Tapi kalau hasil penelitian, ketika Gita ke pasar, itu harus diperkuat oleh data. Bisa ketika Gita menyatakan, pasar mah misalnya gak nyaman gitu. Nah, observasi mah kan bebasnya, harus diperkuat data pun nggak apa-apa, karena hasil observasinya nggak nyaman gitu. Tapi ketika penelitian, ini ketika kita menyatakan bahwa nggak nyaman, ini harus ada data yang mendukungnya. Gitu. Misalnya contoh, karena kata pedagang yang lain juga emang ia gak nyaman gitu. Ada data pendukungnya gitu, ada yang memperkuat pendapatnya kita, itu hasil penelitian. Kalau hasil wawancara, itu pure hasil pendapat orang lain yang kita terima, hasil wawancara itu. Nah, misalnya kita wawancara dengan Nicholas, Nicholas menurut kamu pasar teh kayak gimana ya? Nicholas menjawab bahwa pasar itu sekarang udah lumayan rapi. Nah, nanti kita itu menyatakannya menurut Nicholas bahwa pasar ini sekarang sudah rapi kayak gitu. Itu hasil wawancara. Nah, nanti bab 3 mau sudah jelas kesimpulannya. Biasalah kalau kalian bikin malah kesimpulan yang ke 5-nya ini daftar pustaka, tapi harus ada lampiran. Saya tuh minta tuh lampiran tuh kenapa harus ada lampiran, karena lampiran pun nanti akan di copy paste ke poster. Contoh kayak ketika ke pasar harus dipoto, ketika nanti foto observasinya kayak gimana, foto dengan kelompok di lokasi permasalahan kayak gimana gitu. Fotonya tuh kan fotonya tuh wawancara nih ya. Wawancara dengan kepala dinas contoh, wawancara dengan pedagang. Tapi pas fotonya tuh malah selfie duaan gitu. Kalaupun mau si hasil fotonya tuh lagi ngobrol berdua, bukan selfie gitu. Kan banyaknya foto tuh, foto tentang permasalahan sampah contoh misalnya. Foto tentang permasalahan sampah. Ari di foto nate malah di tempat anu bersih gitu. Kalaupun mau foto tentang permasalahan sampah, ya berarti harus ada latar belakang bahwa di belakang dia menyatakan nih sampah nih ada gitu. Kan banyaknya foto-foto itu dokumentasi dalam penelitian ini banyak yang salah gitu. Nah, itu tetap harus diperhatikan. Kemudian kalau sistematika pembuatan video dan poster ini, itu video mah kayak biasanya, kayak misalnya kita intro, kemudian nanti kayak intro nih, judul yang dimaksud kayak intro, misalnya sinematik, alam heula gitu di video tuh, gitu ya, misalnya kayak gitulah intro itu. Terus kemudian nanti judul yang dimaksud tuh apa, dilanjut dengan deskripsi yang menjadi masalah kayak gimana. Misalnya kalian lagi jalan kemana, lagi wawancara, lagi nyari data, kan kayak gitu. Nah, cuman di akhir saya minta ini video ini ditutup dengan tetap patuhi protokol kesehatan dan ikuti anjuran pemerintah. Penutupnya kayak gitu. Di akademis ini mau seperti apapun kita harus tetap dukung program pemerintah gitu. Di akademis mah gitu. Kalau di dunia praktis atau politiknya itu mah sah-sah saja ketika ada yang mendukung ataupun enggak juga, ya silakan aja. Tapi kalau ngomong dunia akademis, karena kita mah ilmiah, kita pun tetap harus mau mendukung tentang program apa yang dilaksanakan pemerintah. Nah, kalau poster ini kayak gini nanti sistematikanya antara poster. Saya jelaskan dulu kalau penulisan PowerPoint, saya minta 8 slide gitu ya. Hanya 8 slide. Pertama, slide 1 itu hanya cover. Kayak tadi Bapak kan ada judulnya cover gitu. Itu pakai foto kelompok, misalnya background-nya pakai foto kelompok. Kemudian slide 2-nya inti permasalahan.
Itu kan hanya tinggal copy paste-nya dari makalah ke PowerPoint gitu. Intinya ambil aja rumusan masalah copy paste ke PowerPoint. Tujuan pembuatan makalah copy paste ke PowerPoint. Kemudian tinjauan teori judul copy paste ke PowerPoint. Tinjauan teori judulnya hanya tinjauan teori judul, jangan di copy paste kayak tinjauan administrasi publik, manajemen sumber daya manusia publik, jangan. Hanya tinjauan teori judul. Misalnya tinjauan teori judul tuh kayak tadi kalau ngomongin tentang kualitas pelayanan berarti hanya tinjauan teori kualitas pelayanan saja. Slide 6-nya ini hasil analisis, slide 7-nya ini hambatan dan solusi. Hambatannya apa, solusinya apa. Kalau ada hambatan, minimal kita itu harus bisa ngasih solusi. Karena kritis gitunya. Ya, slide 8-nya tetap kesimpulan. Nah, kalau nanti sistematika format video tuh kayak gini. Pakai logo FISIP, Kampus Merdeka, video landscape ukuran 16:9. Karena nanti formatnya di YouTube atau di IG ini 16:9. Jangan dicampurnya video tuh KD loh. Kalau video harus konsisten, kalau mau landscape, terus kalau mau potret gitu. Jangan sampai ada yang landscape, ada yang potret. Kan jadi gak enakan ditinggalin. Kita lagi enak ngelihat kayak gini misalnya. Tiba-tiba tengah-tengah ujul anu kieu, HPT ujul gitu, kuning otomatis gitu. Makanya harus enak gitu. Soknya kalian kalau bisa bikin video kan pasti kayak gitu, nu landscape, nu potret dihijikeun tah. Tanpa diedit, tanpa di apa. Itu gak enak dilihatna gitu. Tiba-tiba lagi enak lihat kayak gini, ojol malik kayak gitu kan HPT pasti dikitukeun. Sih kayak gitu. Itu gak enak. Nanti tinggal ditulis tuh di bawahnya manajemen sektor publik 4 itu semester 4 kelompok berapa. Pakai hashtag lawan COVID-19 5M. Gitu. Kalau poster kayak gini, poster itu tetap pakai logo manajemen sumber daya manusia sektor publik, kemudian nama lengkap siapa, NPM kelas apa, judul posternya apa, foto, keterangan foto gitu. Baru deskripsi judul. Nah, bagusnya sih foto ini nanti kayak gini. Kalian teh bertiga nih. Contoh misalnya lagi menganalisis masalah sampah, berarti latar belakangnya di mobil sampah misalnya, naik karena mobil sampah, kalian masuk karena bakna didinya foto selfie gitu. Bukan kayak gitu. Intinya latar belakangnya harus ada nuansa sampahnya gitu. Kalau misalnya analisa tentang perbaikan jalan misalnya, berarti kan latar belakangnya harus ada perbaikan jalan. Jangan mentang-mentang perbaikan jalan, kalian tiba-tiba ngagoler nya tiluan didinya gitu. Dah kan Pak lagi latar belakangnya kudu perbaikan jalan backgroundnya, ya bukan latar belakang jalan oge gitu maksudnya. Maksudnya tuh latar belakangnya perbaikan jalannya kayak gimana. Nah kayak gitu. Terus kayak logo kayak gini, ini 5M-nya itu mah bisa diambil lah di internet, di download banyak. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan lawan COVID-19. Itu kan karena kita masih COVID-19-nya. Jangan mentang-mentang sekarang dari Delta, kemudian ke Alpha, baru Omicron. Bapak maaf, itu teh nama lengkap MPM sama kelas yang bertiga itu. Nama lengkap kita apa, NPM-nya berapa, kelas apa. Bakal cukup enggak Pak kalau di poster Cukup itu itu? kan, ini kan ukuran A3. Oh iya ya. Ini tuh ukuran A3. Oke. Iya, Tadi kan lumayan sampai gede. itu gede. Kalau A3 ngeprint di Maxprint kan murahnya 4.000 loh. Daripada ngeprint sendiri di kampus, menghabiskan anggaran kampus, Tagita atau menghabiskan anggaran kampus, dan ngeprint warna teh lumayan tintana. Mending ngeprint ke Maxprint 4.000 gitu. Kualitasnya bagus, ininya apa, dan murah. Kayak apa lagi? Kayak keterangan foto, kalau di foto tetap harus pakai keterangannya gitu. Jangan kayak Indri di foto tapi nggak ada keterangannya, jadi orang tuh bertanya-tanya, Indri teteh sahanya di foto, harus ada keterangannya. Indri di foto dengan siapa itu harus ada, makanya kenapa di status WA itu ada caption itu untuk menerangkan foto itu. Nah ini kalau referensi nih, referensi bisa diambil banyaknya referensi. Referensi itu sebetulnya yang masih relevan ini kan 5 tahun ke belakang. Referensi yang relevan itu sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita berpendapat bahwa
teori ini masih relevan kalau misalnya di tahun 90-an, ya itu bisa dipakai aja. Hanya untuk teori atau referensi. Tapi kalau untuk teori penelitian nantinya itu yang harus relevan ini 5 tahun ke belakang. Kayak gini, kan tadi banyak tuh tinjauan pustakanya, ada administrasi publik, ada manajemen publik, ada kebijakan publik. Itu mah kan bukan tinjauan teori dari judul, berarti nggak 5 tahun ke belakang pun nggak apa-apa. Tapi ketika teori yang harus disesuaikan dengan judul itu harus 5 tahun. Kalau kualitas pelayanan berarti cari buku tentang pelayanan yang minimal 5 tahun ke belakang. Kalau 5 tahun ke belakang sekarang tahun berapa? 2017 berarti minimalnya. Nah ini gitu, kenapa sekarang dibuat lebih detailnya ngomongin makalah, ngomongin apapun, biar nanti kalian terbiasa di semester 5, semester 6, semester 7 itu skripsi itu kayak gitu. Karena nanti arahannya pun kayak gitu untuk penelitian akhir itu. Udah ngomongin tentang kuliah mah nanti akan kerasanya ketika kalian udah semester akhir. Benernya, liurnya, karasanya, kaduhungnya, baheulanya, kaduhung mah bakal kayak gitu. Kaduhungnya, baheulanya tuh bener gitunya, kaduhungnya, baheulanya nggak serius. Karena akan kerasnya tuh nanti. Biasanya kan anu berat mah biasanya di akhirnya. Kehidupan oge pertanggungjawaban mah kan di akhirat. Mata kuliah ditanggungjawabkan di ujian akhir gitu. Skripsi tugas akhir, sekali lagi di akhir diuji mah. Kayak gitu. Indri ya, kamu harus kuat nanti diuji di akhir, sekarang baru tengah-tengah. Kamu masih bisa enjoy, tapi nanti ujian akhir akan lebih berat. Semoga aja sama Bapak gitu. Ya, sama kamu bakal lebih berat, udah jelas ujian akhirnya bakal berat. Wah, nggak jadi deh. Skip, Pak. Untuk nanti pengertian dari MSDM, sektor publik itu dikirim ke Gmail. Tapi saya minta kirim ke Gmail, jangan masing-masing. Contoh yang mau ngordinir siapa? Misalnya mau Gipta, mau Wisal, mau Indri, atau mau siapalah silahkan. Nanti Per yang ngirimnya kelompoknya, tuh Pak. bukan tugas yang pertama. Jadi dikumpulin sama satu orang. Kumpulnya sama satu orang. Tugas yang cari pengertian ataupun definisi dari MSDM yang ini. Kumpulin sama satu orang baru dikirim ke Gmail ke satu orang. Nanti pun kalau pengumpulan makalah itu hard copy-nya bukan filenya. Tapi kalau video nanti soft file. Kalau makalah mah hard file, tapi kalau video itu pasti soft file. Nggak mau mungkin video di print gitu. Makanya soft file gitu. Nah, karena nanti akan diupload. Poster mah sok datang ke kampus lah ya, kalau yang pernah ke kampus. Pasti suka lihat di madingnya ada poster. Nah, itu poster tugas yang tahun sebelumnya. Kayak video-video cek aja nanti di IG. Contohnya kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Ya udah, kalau nggak ada, mau cukup sekian atau mau ditunggu sampai jam 20.45? Ini mau bikin dulu grup kelompok. Grup kelompok. Dibagi dulu kelompok. Ya, sok aja dibagi dulu aja gitu. Cukup ya? Iya, Pak, cukup. Mau ditambah lagi tugasnya? Udah, Pak. Udah Pak, cukup. Alhamdulillah, Pak. Tugasnya nanti nilai semuanya A. Tuh. Enggak ada, Cuma Bapak mah 9 baik orang. jadi artis. Ya, kayak ini mah di Pasihan Jet. Ada generasi Jet. Ulah gitu, Pak. Kan Jet aplusik, itu, Bapak. Jet itu adalah nilai paling bagus. Dan cuman dinilainya bukan ku dosen, tapi ku Gusti Allah. Di pertemuan pertama ini saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas waktunya dan tempatnya. Kita nanti bertemu lagi minggu depan. Saya tutup aja dengan salam langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, Terima kasih, Pak. Pak.